Hubungan antara PDIP dengan Jokowi terus memanas. 2 tahun terakhir memang hubungan kedua belah pihak ini semakin tidak baik dan sekarang konflik, saya harus menyebutnya konflik antara PDI Perjuangan dengan Jokowi Dodo semakin memanas sekali. Pasca penetapan Hasto Kristianto menjadi tersangka di KPK, semua menduga bahwa ini adalah ulah dari Jokowi. Ingat, menduga. Karena menduga itu bukan dosa, kecuali menuduh. Ya, itu juga tidak dosa. Tetapi tuduhan bisa salah, bisa benar. Tetapi kalau dugaan adalah sebuah asumsi setiap orang dengan mengukur fakta-fakta yang dilihat. Tapi apakah benar adalah Jokowi sumber dari semua ini, terutama penetapan status tersangka Hasto Kristianto, apakah memang benar itu adalah perintah dari Jokowi? Tidak ada yang tahu. Semua nanti akan terbuka, tetapi Hasto sebagai seorang yang merasa dirinya dikriminalisasi, dijahati, berhak untuk membuka statementnya seperti apapun. Dan perseteruan ini tampaknya akan terus memanas ketika Hasto mengatakan bahwa dia memiliki banyak bukti yang nanti akan dibuka ke publik terkait dengan Joko Widodo dan korupsi petinggi-petinggi negara lainnya. Kita akan lihat apakah peluru ini akan ditembakkan Hasto nantinya ataukah ini hanya akan menjadi sebuah alat bagi Hasto untuk menekan pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya. Kita akan lihat. Tetapi topik kita kali ini adalah siapa pihak yang diuntungkan dari perseteruan ini dan siapa pihak yang dirugikan dari perseteruan ini. Saya punya analisis tersendiri bahwa yang dirugikan dari perseteruan antara Jokowi dengan PDIP ini sebetulnya bukan PDIP dan bukan juga Jokowi. Tetapi yang paling dirugikan dari sini adalah pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Prabowo adalah pihak yang paling dirugikan dan Gerindra pihak paling dirugikan dari perseteruan ini. Apalagi kalau sampai Gerindra masuk kepada perseteruan ini, maka yang paling dirugikan sebetulnya adalah Prabowo. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini akan menyangkut pada kondusivitas, keamanan, dan ketertiban bangsa dan negara. Kita harus melihat bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai besar yang punya akar rumput, punya grassroots yang bahkan kalau mereka sudah merasa diganggu sedemikian rupa, mereka tidak takut mati. Mereka berani mati, pasukan berani mati. Banyak kader PDIP itu yang siap berani mati untuk partainya dan loyalitasnya kepada partai. Maka ketika kader-kader seperti ini nanti bangkit ke tengah publik karena kemarahan, maka yang tentu yang terancam adalah kondusivitas negara, keamanan negara, dan pemerintahan Prabowo Subianto. Ketika chaos terjadi akibat ulah politik dan hasrat politik yang timbul dari Jokowi, maka pemerintahan Prabowo tidak kondusif. Yang sangat mungkin jatuh bukan PDIP, tetapi Prabowo Subianto sebagai presiden. Ketika keamanan sudah semakin rusuh, semakin tidak terkendali, yang rusak itu adalah masa depan politik dari Prabowo Subianto. Maka ini adalah yang dirugikan dengan sangat bagi saya adalah Prabowo Subianto. Dan siapa yang paling diuntungkan dari ini semua? Tentu yang diuntungkan dari konflik antara Jokowi dan PDIP ini adalah pertama Gibran Rakabuming Raka, kedua Jokowi sendiri. Nah, ini memang satu paket. Tapi karena ketika situasi politik nanti menjadi kacau, menjadi ribut, menjadi chaos, ditambah lagi pengaruh ekonomi yang tidak kunjung membaik dan janji-janji politik Prabowo yang mungkin tidak bisa direalisasikan, maka kemarahan itu muncul bangkit yang mengancam kedudukan Prabowo Subianto sebagai presiden. Kalaupun negara punya alat, polisi punya tentara, sejauh mana polisi dan tentara akan bisa digerakkan untuk menghabisi rakyatnya? Sejauh mana mereka akan digerakkan, diperalat untuk berhadapan dengan rakyatnya? Kita punya sejarah 1998 bagaimana Soeharto akhirnya tumbang dengan kekuasaan yang sangat fantastis, sangat kuat. Akhirnya jatuh juga. Jadi makanya saya mengatakan bahwa yang paling dirugikan sebetulnya dari semua ini adalah Prabowo Subianto. Dan yang diuntungkan dari sini adalah Gibran Rakabuming Raka. Ketika Prabowo jatuh di tengah jalan akibat kondusivitas ketertiban bangsa rusak, yang naik tentu akan menjadi Gibran. Apakah bangsa ini siap menerima seorang Gibran menjadi presiden? Saya sangat tidak siap dipimpin oleh seorang Gibran. Tetapi kalau sudah politik menentukan, hukum menentukan, mau tidak mau kita harus menerima. Tapi ini ya analisa saya bahwa sekali lagi saya mengatakan yang diuntungkan dari konflik antara PDIP dan Jokowi ini adalah Gibran dan Jokowi. Dan yang paling dirugikan dari ini semua adalah Prabowo Subianto.
Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.